Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita akan sama-sama persiapkan hati kita. Kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia. Sebab Dia Bapa yang setia. Dan Dia Bapa yang selalu menemani setiap musim hidup kita. Mari kita datang menyembah Dia Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Mari sama-sama kita katakan, Kau Bapa yang setia. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Terima kasih Tuhan. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa. Katakan karya-Mu, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Mari nyatakan lagi dengan iman dan kesungguhan hati. Kau Bapa, Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat ada kuasa. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah
bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang tidak berubah. Sebab itu kami memuji. Pagi hari ini kami mau mengangkat pujian kami bagi Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkau Bapa kami yang baik. Engkau Bapa kami yang setia. Oh, haleluya, Yesus. Pagi hari ini kami menyembah. Glory, glory, haleluya, haleluya. Hosana di tempat yang maha tinggi. Kami beri hormat, kami beri syukur hanya bagi Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami agungkan Engkau, Yesus Tuhan. Kami beri kemuliaan. Kami puji nama-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, Hosana bagi Dia. Haleluya. Dia kata Lola Mose, dunia katakan Elo Mose kemana Ramo, Hamara Cike Tetena Ramo Syare, dunia Ramo haleluya, haleluya. Sorak Hosana bagi Raja yang mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami percaya karya-Mu sempurna Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau terus nyatakan dan deklarasikan Engkau Bapa yang setia. Haleluya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu haleluya. Sekali lagi katakan karya-Mu, karya-Mu sempurna. Amin. Ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu selamanya. Karya-Mu sempurna.
ucapan syukur Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang terus memelihara kehidupan kami. Engkau Bapa yang senantiasa menyertai hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, bahwa Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau lebih dalam lagi untuk mengagungkan nama-Mu sebagai bukti. Kami mengucap syukur dan mengatakan bahwa Tuhan Yesus sangat baik. Urapi kami Tuhan dengan urapan yang paling baru. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya sapa sekali lagi, shalom. Shalom. Siapa yang di sini diberkati Tuhan? Lambaikan tanganmu. Oke, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sama-sama kita mau katakan dan deklarasikan, aku diberkati Tuhan, aku dilimpahi Tuhan. Haleluya. Mari tepuk tangan bersama-sama. Katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Ada hikmat dan kebajikan, dan sedia bagiku. Kau Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Dengan iman katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan
Silakan Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami anak-anak-Mu akan memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan, Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu melimpah atas setiap kami Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan.
Engkau ya Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau yang mengenal hatiku Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawa aku Tuhan untuk dekat lebih lagi kepadamu Yesus. Lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Baik, puji Tuhan, Shalom. Saya percaya kita semuanya rindu akan hadirat Tuhan dan firman-Nya. Mari kita berdoa agar firman yang akan kita dengar boleh menjadi berkat. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur pada saat ini kami boleh bersama-sama umat-Mu berbakti dan beribadah kepadamu, memuji, menyembah Engkau dan meninggikan nama-Mu. Sebentar waktunya ini kami akan sama-sama mendengarkan firman-Mu. Bapa, berbicara kepada kami. Kami percaya firman-Mu yang menuntun membimbing setiap langkah hidup kami, agar hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Tema firman Tuhan yang saat ini akan saya sampaikan adalah hidup di dalam rancangan Allah. Sekali lagi firman Tuhan akan berbicara kepada kita tentang hidup di dalam rancangan Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara mengerti bahwa hidup kita didesain di dalam rancangan Allah, maka saudara dan saya akan menghargai kehidupan, arti hidup, dan tidak akan menyia-nyiakan hidup. Karena itu ada begitu banyak orang yang tidak bisa menghargai arti kehidupan, karena dia sendiri tidak mengerti rancangan Tuhan dalam dirinya. Karena itu firman Tuhan saat ini akan berbicara kepada kita tentang 3 rancangan Tuhan yang harus dimengerti dan dilakukan oleh kita sekalian. Mari kita akan simak rancangan Tuhan yang pertama bagi kita, tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudaraku, rancangan Tuhan yang pertama dalam hidup kita adalah rancangan hidup yang cemerlang. Sekali lagi, rancangan dalam hidup kita, yaitu rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan hidup yang cemerlang. Tidak ada satupun manusia yang lahir di atas muka bumi ini untuk hidup yang susah, untuk hidup yang menderita, untuk hidup yang penuh dengan sakit, penyakit, dan kelemahan. Rancangan Tuhan secara umum
adalah setiap manusia menikmati dan mengalami kehidupan yang cemerlang. Saudaraku, apapun latar belakang kita, persoalan kita, masalah yang sedang dihadapi kita, tahukah kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang punya planning kehidupan dalam hidup setiap manusia. Boleh jadi saudara lahir tanpa dikehendaki oleh orang tua. Saudara lahir mungkin dalam keadaan yang sangat menderita, sangat miskin, sangat lemah. Di dalam berbagai keadaan situasi, saudara tidak memungkinkan untuk memiliki kehidupan yang baik. Tetapi dengar firman Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang punya rencana bagi setiap anak-anaknya. Tidak ada satu manusia yang lahir di dunia tanpa rencana Tuhan. Karena itu mari kita akan sama-sama belajar rancangan Tuhan dalam hidup setiap manusia, yaitu supaya setiap orang memiliki kehidupan yang cemerlang. Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat yang keempat, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kalau kita mengacu kepada ayat ini, Tuhan itu adalah Tuhan yang sudah memilih hidup saudara dan saya, bahkan sebelum langit dan bumi ada, planningnya Tuhan sudah ada untuk hidup kita, di zaman kita, di saat kita hidup, di saat kita lahir, di saat kita ada sekarang ini. Dan Allah sudah punya target hidup saudara dan saya, hidup yang cemerlang, hidup yang baik, masa depan yang penuh dengan pengharapan, hidup kudus, hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Itu planning, itu rencananya Tuhan dalam hidup kita. Dalam prakteknya saudaraku, kita melihat di dalam kitab Matius pasal 19 ayat 12, coba kita lihat. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Saudaraku, di sini seolah-olah kita melihat 3 takdir kehidupan. Ya, secara umum sekali lagi manusia dirancang oleh Allah untuk memiliki kehidupan yang cemerlang, yang baik, yang diberkati oleh Allah. Tetapi kalau kita melihat secara sepintas apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, hidup manusia ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama oleh kelahiran. Kelahiran ini saudaraku kita tidak bisa memilih kita lahir di mana, dari suku mana, bangsa apa, warna kulit apa, dari keluarga bangsawan atau dari masyarakat biasa, kita tidak bisa memilih. Ini adalah Allah sendiri yang menetapkan kita lahir kapan, di mana, dan dalam situasi seperti apa. Nah, kalau kita melihat bahwa ada campur tangan Allah, Allah tidak bisa diintervensi oleh cara apapun. Boleh jadi saudara lahir tidak dikehendaki dan tidak diharapkan oleh orang tua. Tetapi Tuhan menghendaki saudara lahir. Artinya setiap kelahiran seseorang di dalamnya ada rancangan Tuhan. Setiap kehadiran seseorang di atas muka bumi ini ada rencana Tuhan. Saudara, kita mungkin melihat ada orang yang dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang baik, ada juga yang dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang mungkin kurang baik, kurang beruntung. Tetapi saya mau katakan, tidak pernah terjadi sebuah kelahiran tanpa ada rencana Tuhan di dalamnya. Prosesnya bagaimana, saudara lahir di mana, di keluarga seperti apa, itu tidak terlalu penting. Tetapi yang penting setiap orang yang lahir di muka bumi ini, saudara memiliki rencana Tuhan, dan rencana Tuhan dalam hidup saudara adalah supaya saudara bisa hidup cemerlang. Amin. Saudara yakini ini, rancanganku mengenai kamu adalah rancangan damai sejahtera, rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Dan Allah dari semula sudah menetapkan. Jadi ketetapan kehidupan nasib seseorang yang pertama dari kelahiran. Yang kedua, saudaraku, mengacu kepada Matius. Maka ada orang lain, ya,
Di sini kan dijelaskan tentang orang menikah. Ada orang yang bisa menikah, ada orang yang tidak bisa menikah. Coba kita lihat kembali. Ada orang yang tidak dapat kawin karena memang lahir demikian. Tetapi dikatakan ada orang yang lahir demikian dari rahim ibunya dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Jadi ada intervensi orang lain. Nasibnya seolah-olah ditentukan oleh orang lain. Saudara, mungkin kalau kita lahir cacat karena mungkin orang tua kita mungkin kecelakaan pada waktu mengandung. Orang tua kita mungkin karena tidak menghendaki kelahiran anak, mungkin minum obat, mungkin pijat, mungkin berusaha menggugurkan, aborsi tetapi tidak berhasil, akhirnya kita tetap lahir. Sehingga hidup kita mungkin dibikin cacat. Saudara mungkin bisa melihat badan saudara tidak sempurna seperti orang lain. Saudara, firman Tuhan mau tegaskan begini, siapapun saudara, lahir dengan kondisi seperti apapun, Allah tidak pernah kekurangan cara untuk menuntun, membimbing, membuat saudara menjadi berkat bagi banyak orang, memakai saudara dengan segala kekurangan dan kelemahan kita. Allah bisa dan Allah mampu mengubahkan sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Ayatnya sudah jelas, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu Saudaraku, jangan sesali diri karena kondisi kita, keberadaan kita, kesulitan kita. Orang yang tahu rancangan Tuhan dalam hidupnya, dia akan hidup cemerlang. Justru tantangan-tantangan yang ada, yang dialami, diterima oleh dirinya, menjadi sebuah kekuatan untuk kita maju, untuk kita tertantang dengan situasi dan keadaan. Kalau orang lain bisa, artinya saudara pun bisa, saudara pun mampu. Karena memang ada dua respon orang menghadapi kehidupan. Menghadapi tantangan, menghadapi masalah, menghadapi kesukaran. Yang pertama, orang itu putus asa. Orang itu tidak berani menghadapi kenyataan hidup. Orang itu menyerah, orang itu mundur. Orang itu berkata, aku tidak mampu. Tetapi ada orang yang sadar tantangannya besar, sadar dia tidak mampu. Tetapi dia tertantang. Dia yakin dengan firman Tuhan, aku karena Tuhan pasti bisa. Saudaraku, coba bisa bayangkan pada waktu Daud menghadapi Goliat. Goliat begitu luar biasa sesumbar di hadapan Daud. Dia merasa dirinya hebat dan memang secara fisik hebat, pengalamannya hebat. Dibandingkan dengan Daud, mungkin Daud tidak ada apa-apanya. Pada waktu Daud melihat Goliat, sesumbar, menantang dan sebagainya, kalau saat itu Daud berkata, maju enggak ya? Maju enggak ya? Aduh, kayaknya enggak berani, kayaknya enggak bisa, kayaknya enggak mampu, kayaknya aku kalah. Apa yang terjadi? Pasti Daud tidak berani dan Daud mundur dan Daud kalah. Dan Daud tidak pernah melihat Yesus tampil atau Tuhan tampil sebagai pahlawan dalam hidupnya. Tuhan merancang hidup Daud cemerlang, tetapi Daud punya peranan penting untuk maju, mengambil keputusan, berani menghadapi tantangan karena Tuhan. Tapi di sini katakan ada juga orang yang membuat dirinya demikian. Artinya, saudaraku, mengambil keputusan yang salah, dia tidak bisa maju. Dia tidak bisa bertumbuh, dia tidak bisa berkembang. Karena keputusan-keputusan yang salah. Karena itu saudaraku, satu sisi rancangan Tuhan dalam hidup kita, kita memiliki hidup yang cemerlang. Tetapi sisi yang lain, kita harus berani komitmen, berani maju, berani meyakini firman, berani mentaati. Dan kita harus mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Agar rancangan Tuhan untuk hidup kita yang cemerlang itu boleh terjadi dan dinyatakan. Saudaraku, yang kedua, kita lihat bagian yang kedua. Rancangan Tuhan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Itu adalah rancangan hidup kita jadi berkat. Ini poin ini minggu yang lalu saya sudah sampaikan. Bagaimana ukuran sukses dalam hidup seseorang itu jadi berkat. Tapi kita mungkin melihat
ayat yang berbeda, yaitu dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan berkata demikian, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudaraku dikasih Tuhan, hidup orang yang diberkati itu dia harus memiliki berkat double porsi. Yang pertama berkat rohani, yang kedua berkat jasmani. Berkat rohani adalah tuntunan Tuhan, bimbingan Tuhan, pewahyuan Tuhan. Tentunya yang paling utama adalah panggilan dan pilihan, pengampunan dosa. Saudaraku, jaminan kepastian keselamatan, sukacita, damai sejahtera, itu adalah berkat rohani. Dan berkat rohani itu menjadi dasar untuk mengelola dan menghidupi berkat secara jasmani. Sebelum Abraham diberkati secara jasmani, Abraham sudah diberkati dengan tuntunan Tuhan. Tuhan memanggil, Tuhan memilih, Tuhan menetapkan untuk pergi dengan sebuah tuntunan dan janji Tuhan. Dan perintahnya jelas, kalau engkau taat, engkau mau, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Engkau akan menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan olehmu semua kaum di atas muka bumi ini akan mendapatkan berkat. Jadi level orang Kristen tidak boleh berhenti menjadi orang Kristen yang diberkati. Kalau kita menjadi orang yang diberkati, Allah tidak tertarik dan Allah belum kagum akan hidup kita. Tetapi kalau saudara dan saya sudah diberkati dan saudara melangkah ke langkah berikutnya, yaitu saudara mau menjadi berkat, maka Tuhan berkata, ini anakku, ini hambaku. Diberkati saja tidak cukup, tetapi Tuhan punya level kehidupan anak-anaknya harus masuk dalam level menjadi berkat. Kalau diberkati itu mandek di kita, menjadi berkat itu artinya kita menjadi saluran. Selama kita masih mau menjadi saluran berkat, maka berkat Allah tidak pernah berhenti dalam diri kita, terus menerus mengalir. Untuk menjadi berkat dibutuhkan yang pertama kekuatan. Kalau orang yang diberkati Tuhan melalui hidup kita, orang itu baik, orang itu tahu berterima kasih, apalagi orang itu bisa balas budi, mungkin kita senang. Tetapi kalau orang itu tidak tahu berterima kasih, orang itu tidak menghargai kita, kita harus kuat. Alkitab berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuat dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Yang kedua, kita harus rela. Saudaraku, bukan hanya kuat tetapi rela. Tulus, ikhlas, tidak usah ada embel-embel, ada motivasi lain. Ayo saudaraku, sebagaimana Tuhan telah memberikan kasih karunia kepada kita, mari kita pun boleh dengan sukacita rela menjadi berkat. Sukacita orang Kristen yang hidup dalam rancangan Allah bukan pada waktu dia diberkati, tetapi sukacitanya pada waktu kita bisa menjadi berkat. Senang melihat orang lain senang melihat orang lain tersenyum, senang melihat orang lain yang ada di dalam kesusahan, menerima pertolongan dan uluran tangan Tuhan melalui tangan kita. Karena itu saudaraku, rancangan Tuhan bukan hanya kita diberkati, tetapi saudara dan saya dirancang Tuhan untuk menjadi berkat. Saudara kalau berpikir menjadi berkat, jangan berpikir yang besar terlebih dahulu kalau kita belum mampu. Dimulai dari yang kecil, kita jadi berkat bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak. Kita bisa memperhatikan, bisa menolong, bisa membantu. Apa saja yang bisa kita lakukan, kita kerjakan. Karena orang yang menjadi berkat itu, dia tidak harus berpikir apa yang tidak bisa dilakukan. Menjadi berkat itu dari apa yang ada pada kita dan apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Saudara nanti akan mengalami, merasakan senangnya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Orang lain bisa bersuka cita, bahkan orang lain mungkin bisa meneteskan air mata karena hidup saudara
bisa menjadi berkat. Sekali lagi, menjadi berkat adalah rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada di antara kita yang diciptakan Tuhan, dirancang Tuhan untuk menjadi benalu. Hanya sekedar nempel sana, nempel di sini. Saudara sekedar bergantung kepada orang lain, bersandar kepada orang lain, mengandalkan orang lain. Tuhan mau saudara dan saya mengandalkan Tuhan. Dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan orang yang settingan hidupnya, hati, pikiran, tangan, dan hidupnya menjadi berkat. Selalu ada saja jalan Tuhan memberkati kita. Karena Tuhan tahu berkat yang ada di tangan kita sebentar akan tersalur. Dan Tuhan tahu kita butuh, Tuhan akan tambah lagi. Kita salurkan lagi, Tuhan tambah lagi. Dan orang yang hidupnya komitmen untuk jadi berkat sesuai dengan rancangan Tuhan, orang itu tidak akan pernah kekurangan segala yang baik dalam hidupnya, dalam keluarganya, dalam pekerjaannya. Tetapi kalau kita pelit, kita egois, kita menjadi orang yang memiliki mata dan hati yang tertutup untuk sesamanya, saudaraku, hidup kita mungkin secara materi kita menjadi orang kaya, tetapi di hadapan Allah, saudara dan saya tidak hidup seturut dengan kehendaknya. Yang ketiga, saudaraku, rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah supaya kita hidup setia sampai akhir, setia sampai mati. 2 Timotius pasal 4 ayat 7, firman Tuhan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ini contoh kehidupan dari seorang hamba Allah yang bernama Rasul Paulus. Saudaraku, Rasul Paulus seorang hamba Tuhan yang sangat sibuk. Di pundaknya ada begitu banyak pelayanan dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya. Tetapi dia lakukan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dengan maksimal. Sampai dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah memelihara iman. Saudaraku, orang yang hidup dalam rancangan Tuhan itu adalah orang yang setia dari mulai sejak dia pertama kali dipanggil Tuhan sampai dia menghembuskan napas terakhir. Dia mau melakukan bagiannya, dia lakukan terus, menjadi orang yang setia sampai akhir hidupnya. Jadi Tuhan rindu saudara yang hari ini sedang menyala-nyala, setia kepada Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, rela berbagi, rela berkorban, rela melayani. Saudara mau melakukan apa saja dalam hidup, dalam keluarga, dalam gereja, di tengah-tengah masyarakat. Saudara jangan hanya sesaat. Apa yang kita kerjakan, kita lakukan itu secara kontinu terus menerus. Ya, dengan pelayanan apa, dengan kesempatan yang seperti apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita terus menerus lakukan bagian kita. Sampai pada akhirnya apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita diselesaikan sampai akhir hidup kita. Nah, saudaraku, kalau kita lakukan bagian kita, yaitu menjadi orang yang setia sampai akhir, maka itu sebuah rancangan Tuhan. Ada begitu banyak orang yang mundur, orang yang berhenti di tengah jalan, tidak lagi mau ikut Tuhan, tidak lagi mau percaya kepada Tuhan, tidak lagi mau melayani, tidak lagi mau berdoa bersama-sama, tidak lagi mau berkorban untuk orang lain. Ayo saudaraku, semua kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, kita lakukan dengan baik. Kita mau lakukan bagian kita, menjadi orang yang setia, itu berbicara menjadi orang yang stabil, menjadi orang yang kontinu, menjadi orang yang secara terus-menerus melakukan bagian kita. Untuk menjadi orang yang setia dibutuhkan memiliki kepribadian yang militan. Kisah Rasul pasal 20 ayat 24 mengatakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir, dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Saudaraku, Rasul Paulus sendiri berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Yang penting aku dapat mencapai garis akhir. Ini berbicara tentang komitmen dan militansi kehidupan seseorang. Dia tidak akan pernah mundur, dia tidak akan pernah menyerah menghadapi tantangan apapun, sampai dia berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku. Saudara, nyawa itu berbicara tentang kehidupan. Hidupnya tidak dihiraukan.
Karena fokusnya adalah rencana Tuhan, fokusnya adalah rancangan Tuhan, fokusnya adalah kehendak Tuhan yang Tuhan sudah taruh di garis kehidupannya. Paulus sudah tahu tentang hasil akhir daripada apa yang ia akan kerjakan dan ia lakukan. Karena itu ayat ini jelas, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan tugas. Orang yang setia, salah satu ciri-cirinya adalah orang yang setiap kali dikasih tugas, dia tidak pernah berhenti di jalan. Kalau ada proyek, proyeknya tidak pernah mangkrak di jalan. Dia akan selesaikan sampai tugasnya selesai. Kalau ada orang mengaku hebat, mau mengaku berhasil, mengaku orang yang besar, tetapi setiap kali dikasih tugas, tugasnya tidak pernah selesai. Tugasnya mangkrak di jalan, tugasnya mandek di jalan. Ini bukanlah orang yang sukses, ini bukanlah orang yang setia. Rasul Paulus sebagai seorang hamba Allah, dia sampai berkata, tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Yang penting aku bisa sampai kepada garis akhir. Menyelesaikan tugas, panggilan dan pelayanan yang Tuhan berikan. Bagaimana dengan saudara saat ini? Saudara, mungkin saat ini kita sedang mengalami perjuangan hidup yang berat, yang susah, yang sukar. Mungkin secara manusia saudara sudah rasanya gak mampu lagi. Kenapa kita merasa tidak mampu? Karena kita terlalu menghiraukan nyawa kita. Kita terlalu menghargai diri kita melebihi apapun. Kita tidak menghargai kasih karunia yang Allah berikan. Kalau kita tahu ada kasih karunia Allah yang luar biasa. Mari saudaraku contoh teladan Paulus. Coba kita melihat di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi rancangan Tuhan itu, mau ada badai, ada pencobaan, ada persoalan apapun, nasihat Tuhan kepada kita, hendaklah engkau setia sampai mati. Dan Tuhan katakan, engkau akan menerima mahkota kehidupan. Saya percaya saudaraku, ada begitu banyak berkat dan penghargaan Tuhan selama kita hidup di atas muka bumi ini. Tetapi tahukah kita bahwa ada mahkota kehidupan, penghargaan Allah di masa kekekalan, yang Allah sudah siapkan bagi setiap orang yang hidupnya setia sampai akhir, setia sampai mati. Jadi saya percaya inilah rancangan Tuhan dalam hidup kita, yaitu supaya saudara dan saya memiliki hidup yang cemerlang, hidup yang jadi berkat, dan hidup yang setia sampai mati. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita dengar. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu, Engkau telah berbicara tentang rancangan-Mu dalam hidup kami. Kami memiliki rancangan Tuhan yang jelas, siapapun kami punya hak untuk memiliki rancangan hidup-Mu Tuhan, yaitu rancangan hidup yang cemerlang, rancangan hidup yang jadi berkat, rancangan hidup yang setia sampai akhir. Diberkati seluruh pemberitaan firman-Mu pada saat ini yang telah kami dengar. Kata-kata firman-Mu dihidupkan menjadi kehidupan kami. Tuhan, terima kasih, hamba-Mu berdoa kalau ada di antara anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah online ini, mereka mungkin punya beban berat, punya persoalan, bahkan ada di antara mereka mungkin yang sedang sakit. Bapak Ibu Saudara yang sedang sakit, yang sedang berbeban berat, angkat tangan-Mu. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan. Engkau yang sakit disembuhkan, engkau yang sedang mengalami beban berat, Tuhan membuka jalan agar engkau menemukan solusi yang paling tepat sesuai dengan berkat Tuhan. Angkat tanganmu. Bapak Sorgawi, diberkati anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan. Mereka mungkin ada yang sedang sakit, mereka mungkin ada yang sedang berbeban berat, mereka sedang menghadapi banyak persoalan dan masalah. Bapa, setelah anak-anak-Mu mendengar firman-Mu, Roh-Mu berkarya, Roh-Mu bekerja menjamah mereka semua, agar imannya bertumbuh, berkembang dan berbuah-buah. Seluruh persoalan masalah yang sedang dihadapi, baik sakit, penyakit, kelemahan tubuh, persoalan beban hidup, masalah ekonomi, masalah keluarga, Tuhan tolong, Tuhan membuka jalan agar anak-anak-Mu boleh mendapatkan solusi yang terbaik dan tepat pada waktunya.
Anak-anakmu yang sedang sakit di dalam nama Yesus, engkau yang sakit terima mujizat, terima kesembuhan, kuasa bilur-bilurnya menyembuhkan engkau. Dalam nama Yesus engkau diberkati, engkau sehat, engkau pulih, terima mujizat, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah saat ini. Tuhan menyertai melindungi seluruh aktivitas kami berikutnya. Kami hendak menerima doa berkat. Kami sekali lagi mengangkat tangan dan membuka hati di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah dalam kuat kuasa Roh Kudus turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk maupun keluar di kota, di desa, dimanapun kau berada. Tangan Tuhan selalu menopang hidupmu sehingga apapun yang dikerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan memberkati engkau. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.